Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang rancangan pembelajaran dalam UBD. Nah, untuk membangkitkan semangat kita pada hari ini, bolehkah kita tepuk semangat bersama-sama? Boleh? Yuk, tepuk semangat. Semangat. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu bagaimana cara peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi, dan penyesuaian. Nah, penilaian diri atau asesmen merupakan teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Ada 7 hal yang dapat dilakukan guru untuk membimbing peserta didik dalam penilaian dirinya, yaitu pertama, guru memberikan pemahaman tentang pentingnya melakukan evaluasi diri dan refleksi. Nah, yang kedua, guru menyediakan formulir evaluasi untuk dibagikan kepada peserta didik. Nah, yang ketiga, guru membagikan formulir evaluasi setiap selesai satu bab pembelajaran atau setiap selesai pertemuan kepada peserta didiknya. Nah, yang keempat, guru mengarahkan peserta didik cara mengisi formulir evaluasi. Nah, yang kelima, guru meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri. Yang keenam, guru mengkaji penilaian diri sendiri yang dilakukan peserta didik. Yang ketujuh, guru melakukan tindak lanjut dan guru serta peserta didik membahas asesmen secara bersama-sama. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Diana Elrada Tarihoran akan melanjutkan penjelasan dari materi kami. Nah, saya share screen dulu ya. Oke, baik. Yang nomor 2 yaitu pertanyaannya, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri dan menetapkan tujuan masa depan dan memiliki semangat belajar. Nah, dari pertanyaan ini kami menjawab ada 3 poin, yaitu yang pertama, keterlibatan peserta didik dalam evaluasi diri dapat dilakukan dengan teknik-teknik penilaian tertentu yang salah satunya menggunakan jurnal harian sebagai acuan peserta didik untuk mengetahui kelemahan pada dirinya. Nah, yang kedua, setelah mengidentifikasi diri, peserta didik akan memecahkan persoalan dalam dirinya dengan solusi sendiri, dengan mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kekurangan, maka akan tumbuh motivasi dalam diri peserta didik. Nah, yang ketiga, motivasi itu akan menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Nah, dari kutipan buku yang kami ambil yaitu Benjamin S. Bloom dalam Sujana tahun 2011 pada halaman 22 mengatakan mengklasifikasi ranah hasil belajar menjadi 3, yaitu yang pertama ranah kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Nah, untuk mengetahui penjelasan ranah tersebut akan dijelaskan oleh teman kami selanjutnya. Oke, baiklah, di sini saya Novita Anggraini akan melanjutkan pembahasan dari yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Izinkan saya men-share screen untuk pembahasan yang akan saya bahas. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang 3 macam evaluasi dalam penilaian dalam UBD di lembar kerja E. Nah, yang pertama yaitu ada evaluasi kognitif. Nah, evaluasi kognitif ini merupakan evaluasi kemampuan berpikir yang berkaitan dengan kemampuan C1 sampai C3 dan C4 sampai C6 yang kita kenal dengan nama taksonomi Bloom. Nah, di dalam
evaluasi ini terdapat contoh beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, topik apa yang Anda pelajari hari ini? Yang kedua, sejauh mana pemahaman Anda terhadap topik tersebut? Yang ketiga, apa saja yang menjadi pertanyaan atau kesulitan bagi Anda terkait topik tersebut? Dan yang terakhir, apa yang harus Anda lakukan untuk memahami materi yang Anda kurang kuasai. Nah, yang kedua yaitu ada evaluasi sikap afektif. Nah, di evaluasi sikap atau afektif ini terdiri dari nilai yang dicerminkan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, contoh pertanyaan dalam evaluasi ini yaitu yang pertama, bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran hari ini? Yang kedua, adakah dari guru Anda atau teman Anda yang membuat tidak nyaman selama pembelajaran atau selama proses pembelajaran yang dilakukan? Yang ketiga, apa saja yang membuat tidak nyaman? Yang keempat, apakah dari guru atau teman Anda sendiri yang membuat tidak nyaman? Dan yang terakhir, apa saja yang membuat Anda termotivasi untuk belajar di hari ini? Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, evaluasi keterampilan atau psikomotorik. Nah, evaluasi ini yaitu evaluasi kemampuan peserta didik untuk mempraktikkan teori setelah menerima pembahasan. Nah, contoh pertanyaannya yaitu yang pertama, pada pembelajaran hari ini keterampilan apa yang Anda pelajari? Yang kedua, apakah dari keterampilan itu Anda kuasai? Yang ketiga, jika Anda belum menguasai keterampilan tersebut, apakah yang menghambat Anda dalam menguasainya? Dan yang terakhir, adakah keterampilan lain yang Anda rasa sangat Anda kuasai terkait dari pembelajaran hari ini? Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, atau pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Nah, di sini peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah dipelajari dan yang membutuhkan penyempurnaan secara bersama-sama antara guru dan peserta didik yang bersangkutan menganalisis hasil dari pengisian formulir. Selanjutnya, tindak lanjut setelah peserta didik melakukan evaluasi diri dan menganalisisnya, maka selanjutnya akan menjadi tanggung jawab wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BP. Nah, itu saja dari materi kami. Nah, untuk dari kesimpulan dari materi kami yaitu peserta didik diberikan ruang untuk mengevaluasi kemajuan dan menilai diri. Peserta didik harus diizinkan juga untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah mereka berikan kepada instruktur melalui penilaian diri yang diberikan melalui rubrik penilaian. Baik, mungkin itu saja materi dari kami kelompok 5, yaitu evaluasi work and progress. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.